Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Imade Soekarta, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Narutama eh, dengan NIM 02121058. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah Hukum Perbandingan Negara-Negara ASEAN yang kami beri judul Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Negara-Negara ASEAN, yaitu perbandingan hukum persaingan usaha Indonesia dengan Malaysia. Yang menjadi latar belakang daripada materi ini adalah terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN yang kita singkat dengan KEA, itu mendorong setiap negara yang tergabung di dalamnya eh, untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan yang ada kaitannya dengan persaingan usaha dalam rangka mendukung berlangsungnya KEA. Rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah di sini yang kami buat, ya, yang kami mulai dengan pertanyaan yang pertama, apakah ada peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara yang mengatur tentang persaingan usaha itu? Nah, yang kedua, apakah peraturan yang ada itu sudah selaras dengan blueprint guidelines yang diterbitkan oleh Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA? Nah, tujuan penelitian di sini adalah yang pertama untuk menjawab rumusan masalah berupa pertanyaan tadi, yaitu untuk mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan di masing-masing negara yang mengatur tentang persaingan usaha. Yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat keselarasan hukum persaingan usaha di negara tersebut. Metode penelitian yang kami pakai di sini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang ada dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan analisa terhadap sumber-sumber hukum dan bahan-bahan yang kami analisa, dan kami melakukan juga studi komparasi, artinya membandingkan antara hukum yang ada di Indonesia dengan hukum yang ada di Malaysia terkait dengan persaingan usaha. Sumber bahan hukumnya di sini, sumber bahan hukum primer kami menggunakan produk perundang-undangan persaingan usaha di Indonesia dan di Malaysia, sedangkan sumber bahan hukumnya adalah artikel dan textbook. Di sini untuk materi ini kami mengambil sumber artikel dari Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prastyawati dalam kajiannya tentang harmonisasi hukum perbandingan usaha negara-negara ASEAN yang berdasarkan The Asian Regional Guidelines on Competition Policy. Itu artikel yang kami pakai sebagai salah satu dasar presentasi ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada dua, yaitu tinjauan teori perbandingan hukum. Ya. Di sini kami ambil pengertian-pengertian pembandingan hukum. Ada yang pertama comparative legal study atau studi perbandingan hukum, kemudian ada comparative legal science bahwa perbandingan itu adalah ilmu hukum, kemudian comparative law atau perbandingan hukum, atau droit compare ya dalam bahasa Prancis itu yang artinya perbandingan hukum, kemudian comparative legal system atau perbandingan sistem hukum, kemudian comparative legal tradition atau perbandingan tradisi hukum. Sedangkan metode pendekatan perbandingan sistem hukumnya kami menggunakan perbandingan hukum substantif dan perbandingan hukum infrastruktur, yang artinya di sini bahwa untuk perbandingan hukum substantif ini kami membandingkan produk hukum yang ada, yaitu hukum persaingan usahanya, sedangkan perbandingan hukum infrastrukturnya adalah membandingkan unsur dan elemen yang ada dalam hukum persaingan usaha
dari masing-masing perundang-undangan kedua negara, terutama membandingkan terhadap 21 indikator yang diterbitkan oleh KEA ya melalui the Asian Regional Guidelines on Competition Policy atau Regional Guidelines. Itu yang kami pakai dalam tinjauan teori Kementerian Hukum, sedangkan tinjauan tentang hukum persaingan usaha kami di sini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 sebagai undang-undang tentang persaingan usaha di Indonesia ya dibandingkan dengan indikator yang diterbitkan yaitu 21 the Asian Regional Guideline on Competition Policy Regional Guidelines Indicator. Sedangkan untuk ketentuan hukum persaingan usaha di Malaysia, kami secara teoretik mengambil perundang-undangan yang ada di Malaysia, yaitu Act 712 Competition Act 2010, yaitu tentang persaingan usaha di Malaysia dengan dibandingkan 21 the Asian Regional Guideline on Competition Policy atau Regional Guidelines Indicator. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kami mempelajari apakah ada perundang-undangan di masing-masing negara yang mengatur tentang persaingan usaha. Nah, yang perlu diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia ini memiliki kemiripan ya karena negara-negara yang ada di kawasan ASEAN dan sangat berdekatan. Perbedaannya hanya pada sumber hukumnya ya. Kalau Indonesia sumber hukum materialnya dari zaman kolonial bahwa kita dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun, tentu saja kita menggunakan civil law ya. Tetapi tidak mutlak civil law karena di Indonesia ternyata juga menggunakan sumber hukum lain ya secara material itu ada hukum adat, hukum agama ya yang berlaku di beberapa daerah. Sedangkan di Malaysia juga mirip menggunakan hukum syariah dan hukum adat, cuman sumber hukum utamanya mereka karena dijajah oleh Inggris ya zaman kolonial itu tentu menggunakan sumber hukum common law ya. Common law. Nah, undang-undang yang mengatur tentang persaingan yaitu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Sedangkan di Malaysia untuk melindungi kepentingan konsumen melalui promosi persaingan dan larangan praktek anti persaingan menggunakan Undang-Undang Persaingan Usaha 2010 yaitu Undang-Undang 712 dalam bahasa Inggrisnya Act 712 Competition Act 2010. Selanjutnya, apakah peraturan tersebut sudah selaras dengan blueprint guidelines KEA atau yang diterbitkan oleh ASEAN sebagai komunitas ekonomi ASEAN? Kita lihat di Indonesia, ya dari hasil kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 masih ada 6 dari 21 indikator yang belum selaras, ya belum diatur. Ya itu yang indikator kedua, penerapan hukum persaingan secara ekstrateritorial. Indikator ke-12, ketentuan terkait leniensi dan settlement. Indikator ke-13, kekuatan investigasi Badan Pengawas Persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara. Kemudian indikator ke-17, pelanggaran prosedural, misalnya menghalangi penyidikan. Kemudian indikator 18, yaitu hak pribadi dalam bertindak, misalnya bagi pihak yang dirugikan untuk ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah. Indikator ke-19, yaitu kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur lokal atau luar negeri, seperti berbagai informasi dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua di Malaysia, ya di Malaysia dari Undang-Undang 712 tahun 2010-nya itu masih ada 2 ya dari 21 indikator yang diterbitkan oleh KEA itu yang belum selaras, yaitu yang ada juga di indikator yang belum selaras di Indonesia, yaitu
indikator ke-12 dan ke-19. Indikator ke-12 itu ketentuan terkait leniensi dan settlement, sedangkan indikator ke-19 terkait dengan kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur lokal atau luar negeri. Itu yang belum selaras. Selanjutnya, kesimpulan. Kedua negara telah memiliki ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha. Seperti saya sebutkan tadi, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, sedangkan di Malaysia menggunakan Undang-Undang 712 tahun 2010. Yang kedua negara belum sepenuhnya memiliki keselarasan tentang hukum persaingan usaha bila mengacu pada the Asian Regional Guideline on Competition Policy. Nah, kami sarankan yang pertama, kedua negara perlu melakukan harmonisasi kembali ya hukum tentang persaingan usaha yang ada di masing-masing negara, ya agar ada keselarasan antara ketentuan perundang-undangan di satu negara dengan negara lain sesuai dengan yang diatur oleh KEA. Sedangkan yang kedua, penyelarasan tersebut tentu saja harus berpedoman pada the Asian Regional Guidelines on Competition Policy atau Regional Guideline. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali dalam penyampaiannya, dalam penulisan ini masih ada kekurangan. Kami akan siap untuk mendapatkan arahan. Kami masih belajar tentang ilmu hukum. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.